Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas keempat yang dimana program untuk menghitung deret pangkat 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan nilai N pangkat N. Saya akan menjelaskan program terlebih dahulu. Yang dimana itu ada input stream, itu untuk membaca eh, input-output seperti cout, cin, dan inline. Lalu using namespace std itu untuk agar tidak perlu menambahkan std di setiap depan perintah dari cout maupun cin di program itu. Inline itu fungsi utama dari programnya. Lalu ada buka kurung awal itu untuk menandakan bahwa mulainya sebuah program. Ada in n, ij itu variabel n, i, dan j yang bertipe integer. Into integer. Integer itu bilangan bulat. Dan ada total deret yang dimana itu 0 sama pangkat yang bertipe integer. Lalu ada cout, program menghitung deret pangkat inline. Nah, cout itu mencetak. Program menghitung deret pangkat itu saya memberikan judulnya. Inline itu untuk baris baru atau enter gitu. Jadi di sini dia akan mencetak program menghitung deret pangkat ke layar output. Ini sebagai judul dari program. Lalu ada cout, masukkan nilai N. Dia akan mencetak masukkan nilai N itu untuk perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai N. Lalu ada cin N, yang dimana itu untuk membaca nilai input yang dimasukkan oleh pengguna dan dia akan menyimpannya ke variabel N. Lalu masuk ke perulangan pertama yang dimana ada for, yang dimana untuk I sama dengan 1, dan jika I itu kurang dari sama dengan N, maka dia akan melakukan dia akan melakukan proses pangkatnya, yang mana pangkat itu sama dengan 1. Lalu dia masuk lagi ke perulangan, yang dimana eh, jika untuk J itu sama dengan 1 dan jika J itu kurang dari sama dengan I, maka dia akan memproses pangkat, di mana pangkat itu dikali dengan I. Dan jika ini tetap terpenuhi, nilai J ini tetap terpenuhi, maka dia akan tetap melakukan ini. Tapi jika tidak, dia akan langsung ke sini. Ke perulangan awal, di mana eh, jika jika ini sudah jika ini sudah dihitung, sudah diproses, sudah dilakukan prosesnya, maka dia akan ke sini terlebih dahulu. Dia akan J itu akan ditambahkan dengan 1 dan dia akan mengecek apakah nilai J itu kurang dari sama dengan I. Jika tidak, dia akan kembali ke sini. Dia akan mengecek kembali apakah I itu kurang dari apakah I itu kurang dari sama dengan N. Jika iya, maka dia akan ke sini dan terus. Oh ya, dia akan menambahkan I++ terlebih dahulu. Lalu jika ini sudah tidak lagi terpenuhi, maka dia akan menghitung total deretnya, yang dimana total deret ditambah dengan pangkat. Total deretnya itu kan diibaratkan 0, pangkatnya itu berapa gitu. Nah, itu tuh ditambah. Lalu di sini dia akan mencetak setelah selesai menghitung total deretnya, dia akan mencetak I. I itu nilai angkanya ya. Ya, angkanya, angka perulangannya. Dia akan mencetak I. Nah, ini itu untuk pangkat, jadi I pangkat I. Nilai I itu sendiri. Jadi, misalnya di sini adalah 1, pangkat 1 gitu. Terus di sini masuk ke kondisi pertama yang dimana jika I itu kurang dari N, maka dia akan mencetak plus. Lalu, misalnya kayak I kurang dari N itu misal N-nya itu 2 dan I-nya itu 1 kan. Itu kan
I-nya kurang dari N. Dia akan mencetak plus. Tapi jika tidak, dia akan ke sini. Ini. Oke, jadi ini itu akan terus eh, berulang sampai semua kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu jika sudah tidak terpenuhi semua, dia akan mencetak ini itu untuk baris baru atau enter ya. End line itu untuk enter. Terus di sini untuk eh, menampilkan hasil total deret dari variabel total deret. Jadi dia akan menampilkan hasil total deret dan angkanya itu dari perhitungan total deret itu. Nah, dan di sini ada tutup kurung perawal yang itu menandakan akhir dari sebuah program. Sini buka kurung dan tutup kurung perawal yang di sini itu untuk menandakan awal dan berakhir, mulai dan berakhirnya sebuah kondisi. Di sini kita coba run. Nah, di sini kita coba masukkan misalnya n-nya itu 5 ya. Maka, nah, ini n-nya ini 5. I-nya 1. Apakah 1 itu kurang dari sama dengan n? Kurang dari sama dengan 5? Iya kan? Maka dia akan mencetak pangkat itu sama dengan 1. Lalu dia akan masuk ke sini, dia akan menghitung pangkatnya yang dimana J itu sama dengan 1 dan J itu kurang dari sama dengan I, J plus plus. Nah, jika J itu 1 dan J-nya itu 1 kan, J-nya 1, I-nya itu 1. Berarti apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Kan iya. Maka dia akan melakukan ini, yang dimana pangkat itu dikali dengan I. Pangkatnya tadi kan 1. Dikali dengan I ini 1. Berarti 1. Lalu di sini total deret. Nah, total deretnya itu kan 0 nih. 0 tambah pangkat. Pangkatnya 1. Dia akan mencetak di sini 1. Pangkat 1. Gitu. Lalu di sini if. Nah, if jika I itu kurang dari N, maka dia akan mencetak plus. Nah, di sini kan I-nya ini kan 1. Dia kan kurang dari N. N-nya itu kan 5 kan. Maka dia akan mencetak plus. Jadi ini 1 pangkat 1 plus itu. Lalu sini setelah ini semua sudah tidak terpenuhi atau sudah mencapai dengan angka ini itu sendiri, dia akan mencetak hasil total deret dari perhitungan atau nilai dari total deret. Nih, ini hasilnya. Baik, kita lanjut ke deskripsinya. Yang dimana yang pertama itu untuk memanggil library untuk proses input dan output agar dapat menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Lalu agar perintah seperti cout, cin, inline itu tanpa harus mencantumkan std di depannya. Lalu ada fungsi utama program itu dimulai. Ada menandakan awal dari sebuah program, deklarasi variabel bertipe integer N untuk batas deret, serta I dan J sebagai variabel kontrol perulangan. Lalu ada deklarasi variabel total deret yang diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menyimpan hasil akhir, dan variabel pangkat untuk menyimpan hasil perhitungan pangkat sementara. Lalu, dia akan mencetak judul program klien dan mencetak instruksi agar pengguna memasukkan nilai batas deret. Ini kita push dulu. Lalu ada mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu perulangan utama outer loop yang berjalan dari 1 hingga n untuk menentukan angka yang akan dipangkatkan. Lalu awal blok perulangan utama mengatur ulang nilai variabel pangkat menjadi 1 setiap kali angka baru mulai diproses. Perulangan dalam inner loop untuk menghitung hasil pangkat di mana angka I dikalikan dengan dirinya itu sendiri sebanyak I kali. Awal blok perulangan perhitungan pangkat. Lalu melakukan perkalian
berulang, di mana nilai pangkat dikalikan dengan nilai I. Akhir blok ulangan perhitungan pangkat menambahkan hasil perhitungan pangkat yang baru saja selesai ke dalam variabel akumulator, tabel total deret. Lalu mencetak format deret ke layar, contohnya itu seperti 1, pangkat 1, 2, pangkat 2, dan lain sebagainya. Lalu untuk mengecek kondisi jika angka saat ini bukan angka terakhir dalam deret. Lalu ada itu awal blok kondisi if, mencetak tanda tambah sebagai pemisah antara suku deret. Lalu akhir blok kondisi if, akhir blok perulangan utama mencetak baris baru untuk menyerapikan tampilan setelah deret selesai dicetak, lalu menampilkan hasil penjumlahan akhir dari sebuah deret pangkat yang telah dihitung dan menandai akhir dari program. Lanjut ke pseudocode-nya, yang dimana yang pertama itu ada variabel NIJ total deret dan pangkat yang bertipe integer. Lalu begin itu mulai mulai lalu ada deret total deret yang diisi dengan 0. Read n itu input variabel input n, lalu masuk ke perulangan yang dimana for i from 1 to n2 pangkat diisi dengan 1, lalu for j from 1 to i2 pangkat diisi dengan pangkat dikali 1, lalu n4 dan dia akan mencari total deret. Penjelasannya sama ya. Penjelasan ini itu sama dengan yang program. Nah, tapi ini versi sudoku-nya aja. Jadi di sini ada yaitu total deret yang diisi dengan total deret ditambah dengan pangkat. Read itu artinya mencetak. Jadi dia akan mencetak variabel dia akan mencetak angka i, pangkat i. Dan if ini kondisinya yang pertama, mana jika i itu kurang dari n, maka dia akan mencetak ini akhir dari i, ini akhir dari for, dan dia akan mencetak new line itu artinya baris baru. Biar rapi, biar terpisah dengan kata-kata itu yang bawah. Terus ada read hasil total deret dari nilai total deret. N, N, N titik ini menandakan bahwa akhir dari program. Lalu flowchart-nya yang dimana ada bentuk oval. Bentuk oval itu untuk start dan end. Nah, untuk mulai dan untuk selesai. Lalu ada bentuk jajar genjang. Jajar genjang itu untuk input dan output. Lalu ada bentuk persegi panjang, itu untuk proses dan pemasukan nilai, nilai yang diketahui. Lalu ada bentuk segi 6, nah bentuk segi 6 ini untuk for, perulangan. Ada bentuk uh, ini, bentuk bola ketupat. Nah, bentuk bola ketupat ini untuk if, untuk kondisi if. Nah, di sini penjelasannya itu sama seperti yang program tadi. Hanya bedanya dalam bentuk ini flowchart yang dimana memulai dia akan mencetak n, dia akan input n, dan total deret itu sama dengan 0, lalu itu sama dengan 1 to n. Jika iya, jika terpenuhi maka dia akan ke sini. Lalu dia akan mengecek lagi ke sini apakah J itu ke ke I. Apakah J sama dengan 1 to I? Jika iya, maka dia akan melakukan proses ini. Lanjut, jika iya dia akan melakukan proses ini dan akan ke sini, lalu ke sini. Dia akan mengulangi lagi sampai dia tidak terpenuhi. Jika dia sudah tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini. Dari sini dia akan mencetak
I dengan pangkat I. Lalu dia akan mengecek lagi apakah I itu kurang dari N. Jika iya, dia akan mencetak tambah. Jika tidak, dia akan langsung mengulangi I++. Dia akan ke sini kembali dan dia akan mengecek ke sini, mengecek ke sini, dan ke sini. Lalu, jika ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini, di mana dia akan mencetak total deret, dan selesai. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dalam berucap maupun salah dalam mengerjakan tugas dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.